menanggapi sentimen ini, apa yang perlu Indonesia waspadai, Pak Banjaran? Kedepannya memang kita belum bisa berharap terlalu banyak bahwa dalam jangka waktu pendek perekonomian Cina ini akan kembali lagi. Walaupun di data terakhir kita melihat sudah ada sedikit secercah harapan dari neraca dagang mereka yang meningkat, tapi kembali lagi karena masih adanya scarring effect dari kasus evergreen yang dimana memang housing itu accounted for more than like 50% dari perekonomian China, ini memang masih sulit. Sebetulnya kita berharap China ini akan kembali pada sebelumnya. Akhirnya kembali lagi kita harus, menurut saya sih harus ada policy-policy yang riding the wave. Kalau memang kedepannya kita itu masih bisa mendapatkan surplus dari perdagangan komoditas, saya rasa tidak menutup kemungkinan kita perlu juga melihat apakah pola-pola kebijakan yang mendorong misalnya domestic market obligation itu sudah optimal untuk meningkatkan surplus Indonesia. Tapi dari sisi lain kita juga harus melihat bahwa ekspor kita ke depan ini terutama dari hilirisasi itu yang paling utama ke depan ini memang mobil listrik itu sendiri. Nah, mobil listrik ini saya rasa untuk menjadi pemain dunia kita memang sudah mempersiapkan infrastrukturnya, tapi kembali lagi pelemahan demand itu mau tidak mau mengerek turun dari pertumbuhan atau potensi pertumbuhan yang bisa kita garap. Nah, memang ini saya rasa kebijakan yang gas rem, jadi dengan kata lain di saat memang itu ada opportunity sebelum kita kehilangan momentum kita perlu dorong. Di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan tadi surplus ini kan driver utamanya ekspor, tapi salah satu kontribusinya impor. Kalau melihat misalnya rilis yang terakhir ini, kita lihat angka dari impor itu turun 0,9 miliar. Selama pandemi kemarin, impor yang paling dominan itu kan sebetulnya alat berat. Dan kalau lihat dari data dari 2023 tengah sampai dengan sekarang, ya year on year penjualan alat berat itu selalu negatif. Jadi on that level kita sebetulnya cukup nyaman bahwa tekanan terkait dengan impor ini lebih banyak nanti ke depannya adalah berkaitan dengan bahan baku untuk sektor manufaktur. Nah, ini yang mungkin harus kita pantau lebih lanjut karena tadi adanya gejolak di global itu mau tidak mau akan membawa dampak kepada kenaikan bahan baku itu sendiri. Dan ini yang terus kita juga pantau lebih lanjut terkait dengan imported inflation ini, memang akan ada beberapa sektor yang akan terdampak. Sektor-sektor yang proporsi impor bahan bakunya cukup tinggi seperti farmasi, anything yang manufacture yang chemical basis juga beberapa kita masih support, dan sekarang beberapa industri yang ada di dalam negeri juga harus bersaing dengan bahan baku yang sifatnya dari luar seperti tadi yang saya sampaikan tekstil, bahan baku dari luarnya juga mulai meningkat. Di luar itu in the long term, something that we have to look into adalah berkaitan dengan isu dengan food security. Karena dari beberapa periode ini yang menjadi catatan, terutama waktu kita sebagai ekonom melihat perekonomian Indonesia adalah peningkatan net import untuk agriculture atau food related items, baik untuk sifatnya konsumsi atau produksi. Di tengah keharapan bahwa kita bisa membangun kemandirian di sektor food itu sendiri dan dihadapkan dengan tantangan ke depan terkait dengan food security, ini mungkin yang perlu digali solusi-solusi untuk memastikan bahwa kita memiliki sustainable food industry and ecosystem. Karena tadi kita selain mengenai commodity windfall profit, kita juga pahami bahwa perubahan iklim ini juga berpengaruh kepada pola panen. Awal tahun ini sampai dengan tahun lalu kita terkena La Nina effect, di mana kita missing di pola panen yang bergeser. Akhirnya produktivitas dari dalam negeri misalnya untuk agraria menurun. Itu yang membuat misalnya tahun lalu dan mungkin juga di awal tahun ini kita melakukan impor beras. Dan ini apabila kita tidak memprepare terkait dengan berbagai macam risiko yang ada ke depan, kita mungkin akan kehilangan momentum apabila kita memang mengejar target jangka panjang Indonesia Emas 2045. Oke.
Baik, begitu banyaknya sentimen yang memberikan ketidakpastian bagi angka neraca dagang Indonesia, mulai dari negara-negara mitra dagang yang belum pulih ekonominya, kemudian juga situasi geopolitik yang juga nampaknya masih belum selesai begitu, masih cukup panas, dan juga tadi satu lagi yang sudah disinggung oleh Pak Banjaran adalah berkaitan dengan perubahan iklim yang juga cukup menantang bagi sektor komoditas pangan begitu. Nah, di tengah sejumlah sentimen yang sebenarnya bisa kita katakan kan kita tidak bisa mengontrol sentimen-sentimen ini. Kita bicara terkait dengan Indonesia berdiri di kaki sendiri. Alias ekonominya memang kita sudah kuat di dalam negeri begitu, aktivitas ekonomi yang berjalan di dalam negeri. Kalau Anda melihat Pak Banjaran situasi ekonomi dalam negeri pada saat ini apakah memang sudah cukup baikkah atau memang sedang menantang juga begitu? Kalau kita melihat beberapa leading indikator misalnya kinerja manufaktur itu terindikasi melambat dari PMI manufacturnya menurun di kuartal 2. Dan diperkirakan sebetulnya driver utama kita tuh tetap di consumption itu sendiri karena ke depan ini retail sales ini berpotensi meningkat dengan indeks keyakinan konsumer yang tetap tinggi. Nah, dalam hal ini memang apabila consumption ini adalah driver perekonomian dalam negeri, kita harus memastikan tadi isu-isu seperti pelemahan daya beli ini bisa tercater lebih lanjut. Memang kalau dari sisi production side kita melihat dari awal tahun, walaupun pemilu itu sudah selesai, banyak sebetulnya usaha-usaha itu yang masih menahan untuk melakukan investasi. Itu bisa dilihat di laporan keuangan berbagai macam sektor, cash holding ratio-nya meningkat. Tapi di sisi lain, ini semua adalah bagian dari bagaimana mereka melihat demand in the real sector. Memang kami melihat kalau dari indeks yang sedang kami kembangkan, pelemahan ini terjadi di hampir semua lini, primer, sekunder, dan tersier. Memang kalau di perekonomian Indonesia itu ada cycle-nya sebetulnya. Cycle-nya itu misalnya lebaran itu adalah cycle booster ekonomi. Tengah tahun waktu cycle pembayaran pendidikan itu another cycle ekonomi. Dan nanti untuk kuartal 3, kuartal 4, cycle terakhirnya adalah Natal. Untuk tahun ini kita akan sedikit tertolong dengan adanya pemilu daerah. Jadi di kuartal 3 akhir, kuartal 4 itu yang akan memboosting demand di perekonomian. Tapi kembali lagi on an aggregate level kita memang harus kembali merevise bahwa dalam konteks perekonomian seperti Indonesia yang consumption-nya itu ada driver dari perekonomian, inflasi yang terlalu rendah itu juga membawa dampak kepada kemungkinan demand in consumption sektor juga akan melemah. Nah, ini mungkin harus diramu tuh sebetulnya inflasi yang sehat dalam konteks Indonesia sekarang seperti apa. Mengingat ini mungkin saya harus beri kabar yang mungkin tidak terlalu baik bahwa tahun depan bukannya mudah buat Indonesia. Di tahun depan itu kita masih kita masih belum tahu apakah perekonomian global itu akan recover. Jadi sekarang tahun ini dan akhir tahun lalu sampai tahun ini kita melihat uang tuh ketarik ke developed countries. Tahun ini adalah tahunnya developed countries. Waktu Fed nanti menurunkan suku bunga yang bisa jadi di September atau akhir tahun, kita akan ekspektasi ada uang kembali ke negara maju. Nah, uang kembali ke negara maju instrumennya bisa di fixed income, bisa di equity market. Year to date kita untuk fixed income ini yang paling berat nih karena aksi jualnya luar biasa. Equity market somehow appetite investor masih ada. Kita tertolong sebetulnya untuk devisa itu dengan adanya SRBI yang sudah dari awal tahun sudah sekitar 50 triliunan uang asing itu masuk ke Indonesia. Tapi bottom line-nya adalah di tengah misalnya bukan transisi ya, keberlangsungan leadership yang baru, pasar ini butuh kepastian sebetulnya kebijakan seperti apa yang akan diambil. Karena kedepannya tadi gejolak itu masih berlanjut, likuiditas ini masih menjadi isu misalnya di perbankan. Terus tadi Bank Indonesia harus bermain dengan jamu keempatnya melalui SRBI. Tahun depan itu ada surat berharga dari COVID yang jatuh tempo sekitar 700 triliun. Kalau misalnya pemerintah harus menarik untuk menutupi defisit anggaran di angka-angka sekitar 400-an, berarti tahun depan itu ada kebutuhan likuiditas sekitar 1000-an.
di tengah misalnya pemerintah berikutnya perlu mencari sumber pendanaan baru untuk program-program yang mau didorong. Jadi sustainabilitas dari fiskal, terutama fiskal prudence dan fiskal disiplin ini butuh kepastian. Apakah memang kita akan mengambil jalan yang berbeda misalnya dengan menaikkan defisit atau kita mungkin mencari sumber pendanaan baru yang mungkin belum kita eksplor lebih lanjut. Sebagai contoh, untuk kita masuk menjadi liga negara maju, mendekati negara maju, banking sector penetration itu rata-rata tuh harus 110%, 120%. Itu di GDP. Sektor keuangan tuh harus 200-300%. Posisi Indonesia di bawah 50% untuk banking sector, untuk sektor keuangan 110%. Nah, sektor keuangan ini memang sedang digalakan untuk bagaimana bisa tadi mendorong lebih banyak inflow. Tapi yang belum kita unlock misalnya retailisasi dari komoditas. Karena apa, dalam 10-15 tahun kemarin kita tuh resource based economy. Tapi trickle down-nya belum dirasakan kepada masyarakat banyak. Apakah ada model-model gimana kita bisa meretailisasi komoditas atau memfinansialisasi komoditas sehingga itu masuk kepada sektor keuangan? Itu salah satu cara yang bisa kita dorong untuk menemukan sumber pendanaan baru. Ataupun cara-cara lain untuk bagaimana kita bisa punya bumper dalam diversifikasi perekonomian. Kita lagi proses reindustrialisasi, loncat dari light manufacturing kepada advanced manufacturing. Tapi dalam prosesnya, produktivitasnya itu memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Di negara lain, waktu mereka melakukan diversifikasi, biasanya ada bumper. Ada dua sektor yang didorong, sektor pariwisata ataupun sektor keuangan. Kita pilih aja mana. Ingat, UAE untuk sampai sekarang dulu Dubai memilih untuk menjadi pusat pariwisata. Turki untuk memperbaiki cadangan devisanya memilih mengeksplor pariwisata. Beberapa negara Eropa, Yunani juga pariwisata. Walaupun Irlandia Yunani juga memasuki jalan yang sektor keuangan. Nah, kita dalam konteks menemukan bumper untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ini kita belum firm tuh. Dan saya rasa ini yang saya harapkan bisa diadopsi di pemerintahan yang baru sehingga ke depannya source of growth kita lebih multiplied. Karena source of growth kalau kita melihat data ini memang kita sudah mulai komoditas mulai menurun, barang-barang manufacturing otomatis mulai menaik. Tapi angkanya juga belum terlihat signifikan. Nah, ada nggak sih pola-pola lain untuk bagaimana kita bisa mendorong tadi, kalau misalnya consumption-nya besar, consumption yang ditahan itu adalah saving yang disalurkan itu adalah investasi dalam negeri dari sisi retail. Itu yang saya lihat sebetulnya kunci untuk bagaimana kita bisa mendorong transisi perekonomian kita untuk mencapai mimpi Indonesia Emas 2045.